Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Hajjah Hasnah Faizah ARMH. Perkenalkan, saya Novi Susanti. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sumber pengetahuan dan kriteria kebenaran. Sumber pengetahuan. Dalam buku Profesor Dr. Hajjah Hasnah Faizah ARMH menurut tafsir 2002 halaman 24-27 bahwa pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Sumber pengetahuan itu yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Empirisme. Manusia memperoleh pengetahuan dari pengalaman indrawi atau panca indera. Sedangkan rasionalisme, aliran ini menyatakan bahwa akal merupakan dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Yang ketiga, intuisi. Intuisi merupakan hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Intuisi merupakan pengetahuan yang langsung dan mutlak, dan bukan kemampuan yang relatif. Yang keempat, wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan, dan pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan. Pengetahuan dengan jalan ini merupakan kekhususan para nabi. Berikutnya, kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran ada dua. Yang pertama, kebenaran ilmiah, merupakan kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan kebenaran pragmatis, kebenaran koresponden, dan kebenaran koheren. Kebenaran pragmatis adalah sesuatu atau pernyataan dianggap benar apabila memiliki kegunaan atau manfaat praktis dan bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebenaran koresponden. Sesuatu atau pernyataan dianggap benar apabila materi yang terkandung di dalamnya berhubungan atau korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori koresponden memakai logika induktif, artinya metode yang digunakan dalam berpikir ilmiah bertitik tolak dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Yang ketiga, kebenaran koheren, yaitu sesuatu atau pernyataan dianggap benar apabila konsisten dan memiliki koherensi dengan sesuatu atau pernyataan tersebut. Teori koheren menggunakan logika deduktif, artinya metode yang digunakan dalam berpikir bertolak dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berikutnya, kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan yang berlangsung secara tidak sengaja. Yang kedua, penemuan coba dan ralat. Penemuan ini terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidaknya kebenaran yang dicari. Yang ketiga, penemuan melalui otoritas dan kewibawaan. Pendapat orang-orang yang memiliki kewibawaan meskipun pendapat ini tidak didasarkan pada pembuktian ilmiah. Yang keempat, penemuan secara spekulatif. Dalam penemuan ini, mencari kebenaran dengan cara membuat beberapa alternatif pemecahan, kemudian dipilih salah satu alternatif yang dianggap terbaik. Yang kelima, penemuan kebenaran lewat berpikir kritis dan rasional. Dalam memecahkan suatu masalah, manusia berusaha menganalisisnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sampai pemecahan masalah secara tepat atau diperoleh kesimpulan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai sumber kebenaran dan kriteria kebenaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.